Pemirsa, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyambut baik kebijakan Arab Saudi untuk tetap menggelar ibadah haji tahun ini. Menanggapi kebijakan ini, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah berharap dapat mengirimkan jemaah haji asal Aceh. Terlebih, jemaah haji asal Aceh memiliki sejumlah pengkhususan seperti adanya wakaf Baitul Asyid di Tanah Suci, yakni wakaf berwujud tempat penginapan. Nova Iriansyah berharap dapat mengirimkan lebih dari 5.000 jemaah tahun ini, mengingat kuota Aceh biasanya lebih besar jika dibandingkan provinsi lain. Pasti kita gembira pembukaan kuota haji, apalagi di Aceh. Aceh memang ada kekhususan tentang haji. Kuota kita lebih besar persentasenya dibandingin provinsi lain. Kemudian kita ada wakaf Baitul Asyid di Tanah Suci, dan kita berharap tentu tidak ada penundaan haji untuk tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua berdoa sama seperti tahun-tahun lalu yang normal, penyelenggaraan haji tahun ini bisa terlaksana. Berarti rencananya dari Pemprov Aceh memang akan mengirimkan jemaah ya Pak untuk haji tahun ini? Insya Allah sepanjang ada izin atau pembukaan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi, tentu kita langsung berpartisipasi, dan kita berharap kuotanya bisa lebih besar dari persentase provinsi yang lain. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan tetap akan menggelar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 dengan jumlah jemaah terbatas, kita akan berbincang dengan Nizar Ali, Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nizar, menindaklanjuti adanya keputusan dari pemerintah Arab Saudi, bagaimana tanggapan dari pemerintah Indonesia? Ya, saya rasa pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama mengapresiasi dan menghargai keputusan pemerintah Arab Saudi terkait dengan pembatasan haji tahun ini. Ya, lantas apakah Indonesia nantinya akan kemudian mengubah keputusan untuk mengirimkan jemaahnya, Pak? Saya rasa tidak. Jadi jelas di pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi itu hanya jemaah haji ada, tetapi khusus terbatas bagi warga negara yang berada di Arab Saudi dari berbagai negara dengan pembatasan yang sangat tadi. Iya, lantas jadi di bahasa Arabnya tadi namanya bi'adatin mahdudatin jiddan, jumlah sangat amat terbatas. Iya. Dan selanjutnya di situ lirraghibina fi manasikil haji minal mutawajjidin dakhilal mamlakah. Jadi hanya khusus yang sudah berada di Arab Saudi. Ya, jadi artinya dari diplomat, dari ekspatriat kita yang ada di Arab Saudi atau negara lain yang sudah berada di Arab Saudi. Ya, jadi memang tidak ada gerakan haji yang datang dari berbagai negara. Pak Nizar, berarti kan ini sudah pasti bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan jemaah haji asal Indonesia ini ke Arab Saudi. Bagaimana dengan proses pengembalian uang jemaah sejauh ini, Pak? Baik, sudah proses. Jadi sampai hari ini ada 600-an orang yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan. Jadi kita sudah layani fasilitasi. Proses SOP-nya adalah 9 hari sejak diterima oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ya, Pak, jika tidak mengambil uang tersebut di tahun ini, apakah kemudian nanti di tahun selanjutnya akan dikenai biaya? Karena kita ketahui sebenarnya untuk biaya haji ini akan berubah-ubah setiap tahunnya begitu. Begini, jadi ada dua opsi di
Keputusan Menteri Agama nomor 494 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Opsi yang pertama adalah uangnya pelunasan tetap disimpan di BPS BPIH melalui BPKH. Yang kedua adalah diberi ruang untuk menarik kembali uang pelunasan. Jika nanti pada tahun 2021 biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam hal ini adalah yang dibebankan kepada jamaah melalui proses persetujuan DPR dan ditetapkan oleh Presiden, nanti berapa angka nominal yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi misalkan kalau rata-rata nasional pada tahun ini 35.235.602 rupiah, maka pada tahun 2021 setelah pembahasan dengan Komisi 8 DPR lalu ada persetujuan nominal, tinggal melihat kalau misalkan nanti ada kenaikan dari tahun 2020, maka jamaah haji ya tinggal membayar selisihnya, melunasi selisihnya. Jadi kalau misalkan 35 juta ya dikurangi 35.235.602 rupiah. Tetapi kalau misalkan biayanya sama, nanti ketika diputuskan oleh Presiden, maka ya tidak ada, ya langsung tidak ada penambahan apapun. Jadi hanya catatannya bahwa selama duitnya setoran pelunasan ini di BPKH, maka nilai manfaatnya dikembalikan kepada jamaah. Jadi tinggal menambah nilai manfaat plus selisih dari biaya 2021 dikurangi biaya 2020. Oke, baik Pak Nizar, berarti itu artinya bagi mereka yang ya itu artinya memungkinkan bahwa kuota di tahun depan ini akan bertambah begitu ya Pak Nizar ya? Kuota haji dari Indonesia. Nanti biasanya ini melalui MOU kuota itu sekitar bulan akhir November atau awal Desember. Jadi ketika nanti ada pembicaraan antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi terkait kuota, lah disitulah nanti kita bisa lihat kuotanya. Jadi untuk sementara bisa dihitung dengan kuota sekarang 221.000 jamaah haji reguler dan jamaah haji khusus. Nanti ketika di MOU ada penambahan kuota, berarti ada tambah. Baik. Kalau tetap ya tetap begitu. Baik, itu artinya hingga saat ini pemerintah tetap tidak akan mengirim jemaah haji asal Indonesia ke Arab Saudi, Pak Nizar. Baik, terima kasih Pak Nizar Ali, betul, selaku Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia.